Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Oscar Wirawan dari Jakarta, yang akan membawakan topik eksposisi Wahyu 3. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa, yang kemudian akan dihantar dengan pujian oleh hambanya, Pastor Odi Ron. Silakan Pak Odi. Baik, kita berdoa Bapak Ibu. Kami satukan iman kami kepadamu malam ini Tuhan. Betapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Untuk kasih dan setiamu yang tak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Sungguh Tuhan, besar kesetiaanmu bagi kami. Terbukti Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kembali kami bertemu di platform Zoom. Kami ingin lagi bercakap-cakap, bercerita tentang Engkau, mendengarkan firman-Mu melalui hamba-hamba Tuhan. Baik lewat kesaksian, lewat firman-Mu, lewat pujian, oh Tuhan. Biarlah sama-sama kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah lewat platform ini Tuhan persekutuan kami, biar kami mau diajar, kami mau ditegur, kami mau bertumbuh bersama. Kami percaya akan ada buah yang kami hasilkan, baik lewat pemikiran, paradigma kami berubah, karakter kami berubah, dan seluruh hidup kami berubah menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih urapi setiap kami, Roh Kudus hadir dalam setiap persoalan kami malam hari ini. Teman-teman kami juga yang dalam persiapan, Tuhan sertai mereka biar sama-sama kami boleh join di Zoom ini ya Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja ya Tuhan. Ajari kami jalan-Mu ya Tuhan. Kami cinta firman-Mu. Terima kasih Bapa. Penuhi hati kami dengan sukacita surga. Kami alaskan persoalan kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pusat dari FF Fellowship kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Amin. Silakan kepada hambanya, Pak Pendeta Oscar. Silakan, Pastor. Silakan Pak Oscar. Ya, shalom, shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Audi yang sudah membuka Zoom persekutuan doa malam hari ini dengan pujian yang menguatkan kita semua bahwa firman Tuhan beserta kita, firman Tuhan yang memberi kekuatan, pertolongan Tuhan membawa kita terus terbang tinggi. Ya, shalom Bapak Ibu. Di sini ya. Nah, saya perlu feedback ini Bapak Ibu, apakah terlihat jelas? Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita masuk di hari ketiga ya, bulan Agustus. Have a blessed weekend. Selamat hari Sabtu. Bapak Ibu yang pelayanan Minggu tentu udah persiapan dari hari Sabtu ini ya. Puji Tuhan kalau kita bisa berkumpul di sini malam hari ini, kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan, eksposisi menggali lebih dalam pesan firman Tuhan di Wahyu 3. Ada 22 ayat Wahyu 3 ini dari pasal 1 sampai pasal 22. Nah, dalam penjelasan eksposisi saya menggunakan framework ya, frame-nya itu 4C Bapak Ibu. Yaitu konteks, concern, content, dan connect. Konteks ini tentang konteks tulisan kitab Wahyu. Lalu concern ini tentang tujuannya, ya, kepeduliannya, konten tentang isinya, connect tentang aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini. Ya, nah kita berangkat dari konteks ya. Karena saya udah di Wahyu 3, mungkin ini juga sudah disampaikan hamba Tuhan yang membawakan Wahyu 1. Namun ini untuk review saya ulang ya Bapak Ibu. Konteks kitab Wahyu ini perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, itu bahasa Yunaninya apokalipsis. Artinya pengungkapan atau penyikapan hal-hal tersembunyi. Dan dari Wahyu 3 khususnya ini kita banyak pelajari tentang pesan profetik, yaitu nubuatan-nubuatan yang akan digenapi, lalu eskatologi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, khususnya di akhir zaman, lalu pesan simbolik, semuanya dalam bentuk kiasan, lambang, tanda, bilangan, karena ini sifatnya simbolik, jadi kita tidak bisa menafsirkannya secara hurufiah atau secara apa adanya yang tertulis. Lalu di kitab Wahyu ini juga menarik, ada pesan-pesan soteriologi, yaitu berita keselamatan Bapak Ibu. Dan kitab Wahyu juga mengungkapkan kristologi, multidimensi identitas ya dari Kristus, tentang kekuasaannya, tentang tindakannya, tentang kemuliaan Kristus. Ini diungkapkan secara khusus di kitab Wahyu, tidak ada
beberapa tidak disebut di kitab-kitab yang lain. Nah, diungkapkannya di kitab Wahyu. Ini luar biasa. Tadi pas saya mempersiapkan, ya saya apa merasa diteguhkan. Waduh, ini nama-nama Tuhan Yesus ada 7 nama tambahan nih dari kitab Wahyu di pasal 1, 2, dan 3 ini. Ya, nah menurut yang saya pelajari dari peneliti-peneliti Alkitab juga, kitab Wahyu ini ditulis dan ditujukan kepada gereja. Waktu itu latar belakang historisnya gereja yang sedang mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan ya di zaman Kekaisaran Romawi. Nah, situasinya seperti itu kalau kita baca di Kisah Rasul eh, 8 ya, Kisah Rasul 8 ayat 1 itu jemaat mulai menyebar ke berbagai kota karena aniaya. Dan eskalasinya terus meningkat sampai di penulisan kitab Wahyu. Seperti itu Bapak Ibu menurut peneliti Alkitab. Oke, nah konteks selanjutnya jelas sekali di Wahyu 1 ayat 4, ayat 10 sampai 11. Ini dijelaskan bahwa yang penulisnya Yohanes diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus ya mendapat wahyu untuk menulis pesan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Nah, ini istilah memang lama sekali ya, istilah Asia Kecil. Kalau Bapak Ibu cari sekarang nggak ada itu istilah Asia Kecil di Eropa. Nah, memang ini istilahnya ada di Alkitab. Jadi kalau kita baca di Alkitab yang bahasa Inggris NIV, ini nggak pakai kecil. Ditulisnya kepada jemaat di Asia seperti itu. Tadi sempat sempat saya pelajari ya, seperti itu. Ya, ini istilah-istilah yang sekarang nggak muncul, tapi ini petanya ada. Ini kalau kalau dari Eropa ya, itu ke kiri lagi itu ada Roma, Italia, ada Yunani. Nah, ini di situ ini Laut Mediterania ya Bapak Ibu. Pulau Patmos itu di kawasan Mediterania, tempat Yohanes menulis kitab Wahyu ini. Nah, dijelaskan juga di Wahyu 10 ayat 11, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, ini Yohanes akunya, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Dijelaskan semua secara spesifik yaitu jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, khusus Wahyu pasal 3 ini surat Yohanes ya, yang surat Wahyu yang disampaikan kepada 3 jemaat yang saya kasih warna merah ini ya Bapak Ibu ya. Jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Ini khusus ada di pasal 3. Oke, nah concern tujuannya dari yang saya teliti di dalam kitab Wahyu ya, ini memang ungkapannya kurang lebih di sini. Banyak pernyataan, ada nasihat, ada peringatan, ada pengungkapan, sama seperti maksud dari kitab Wahyu banyak mengungkapkan. Lalu ada perintah juga dan ada upah. Lalu di tengah-tengah ini semua banyak yang merasakan kitab Wahyu itu ketika kita baca, kayaknya serem gitu ya. Ternyata ada pesan penggembalaan Bapak Ibu. Kalau kita teliti, kita akan temukan ada pesan pastoral atau pesan penggembalaan di kitab Wahyu. Nah, nanti kita bisa lihat di kitab Wahyu 3 ya, pesan-pesan pengembalaannya. Yang seperti tadi saya sampaikan, Wahyu 3 ini memang mengungkap surat untuk 3 jemaat, yaitu di Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ayat 1-6 itu pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Ayat 7-13 itu pesan jemaat kepada pesan roh kepada jemaat di Philadelphia. Lalu ayat 14-22 itu pesan roh kepada jemaat di Laodikia. Nah, pesan khusus pastoral pengembalaan ini menghibur, menguatkan supaya dapat bertahan menghadapi segala penderitaan, tetap setia dan berpegang teguh pada iman, ya, serta selalu berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dulu saya sebelum banyak mempelajari eksposisi ya, sekarang kan di
di YouTube ada, di Google ada. Ternyata ya saya dikuatkan lewat eksposisi yang ditulis banyak hamba-hambanya. Ternyata kitab Wahyu tidak bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu buat kita bingung ya. Atau aduh kok ini rasanya sulit ditafsirkan dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita betul-betul teliti, ini banyak hal ya sudah diungkapkan oleh hamba-hambanya. Jadi kita bisa saling belajar Bapak Ibu. Seperti arti kata wahyu atau mengungkapkan apokalips itu memang tujuannya untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi ya, apa yang kita tidak mengerti. Nah, kita masuk konten sekarang. Eh, Konten pertama, pesan kepada jemaat di Sardis. Nah, ini tadi kalau kita lihat dari concernnya atau tujuannya, ini ayat 1 itu berbicara tentang perintah. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Nah, karena ini ungkapan, simbol ya, banyak sesuatu yang eh, punya makna lambang. Beberapa peneliti Alkitab mengatakan kepada malaikat jemaat di Sardis ini adalah pemimpin jemaat seperti itu. Tapi itu ada banyak tafsiran ya. Cuman kita malam hari ini sama-sama sepakat aja sesuai yang tertulis kepada malaikat jemaat di Sardis. Nah, pengungkapannya adalah ini dalam hal kristologi, ini identitas Kristus ya dalam istilah-istilah yang khas di kitab Wahyu. Untuk jemaat di Sardis, ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Nah, angka 7 ini berbicara tentang kesempurnaan. Banyak peneliti Alkitab sepakat semua bahwa angka 7 di kitab Wahyu ini bukan berbicara angka secara hurufiah, tapi mengatakan roh yang sempurna. Jadi bisa ditafsirkan, diartikan, difahami bahwa inilah firman dari Kristus yang memiliki roh yang sempurna dan ketujuh bintang. Nah, nanti 7 bintang ini kita cari, saya jelaskan di belakang ya, karena catatan saya tadi lupa cantumkan. Nah, pengungkapannya, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, kalimat ini menegaskan bahwa Tuhan Maha tahu apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, pelayanan kita. Mungkin tidak semua orang mengerti apa yang kita lakukan, tapi Tuhan Maha tahu. Ya, jadi kalau di dalam pelatihan saya sebagai seorang coach itu ada teori Johannes and Hari Window. Setiap orang itu punya 4 jendela, Bapak Ibu. Jendela pertama yang setiap orang tahu, setiap orang tahu tentang dirinya dan orang lain juga tahu, itu open area. Nah, ini sedikit cerita sedikit ya. Ada area setelah setelah open window, ada area yang ini tersembunyi, hidden window. Hidden window itu hal-hal pribadi yang hanya kita yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Nah, itu hidden window. Lalu ada area yang ini ya blind spot buat kita. Jadi kita nggak tahu tentang kita, tapi orang lain tahu seperti itu ya. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak sadar, kita nggak tahu, tapi orang lain tahu, orang lain bisa melihat itu. Dan ada yang keempat, yaitu apa ya? Unknown window, jendela yang tidak diketahui. Nah, inilah yang hanya diketahui oleh Tuhan. Nah, kitab Wahyu itu ini mengungkapkan bahwa uh, Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Lalu peringatannya, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini yang seringkali tidak sadar. Kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa ada realitas seperti ini, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kita merasa kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah menghidupi pelayanan, melakukan semuanya. Menurut penilaian kita seperti itu, mungkin menurut teman-teman seperti itu, tapi di kitab Wahyu ada peringatan yang penting sekali untuk memang kita renungkan ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati.
Nah, mungkin sekeliling kita merasakan, wah bagus pelayanan kita, semua bagus. Tapi di mata Tuhan itu mati. Nah, ini yang kita perlu eh, sama-sama merenungkan ya. Waktu saya mempersiapkan ini juga saya berserah doa sama Tuhan, Tuhan singkapkan yang tersembunyi. Ada hal-hal yang saya tidak tahu, Tuhan mohon. Demi kemurahan-Mu singkapkan kalau hal itu tidak berkenan. Beri kekuatan untuk saya, bukan apa artinya sia-sia ya kita capek-capek pelayanan bekerja, ternyata penilaian dari Tuhan, Sang Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita kerjakan pekerjaan mati. Oke, yang keempat tentang perintah. Ini ada di ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Nah, perintah ini juga bisa diartikan perintah pastoral atau pengembalaan. Jadi ada pengungkapan tentang kondisi kita, kondisi gereja saat itu ya di Sardis, namun ada perintah yang rasanya memberi pengembalaan, memberi guidance, memberi panduan. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Nah, saya sendiri punya pemahaman Bapak Ibu, ketika ada seseorang mengatakan jangan lakukan itu. Buat saya itu masih setengah kebenaran. Karena kalau jangan, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau hanya jangan saja, pelarangan saja tapi tidak memberikan lanjutannya, harus apa yang dilakukan, itu membuat seseorang akan sulit ya melangkah, mati langkah. Nah, puji Tuhan, kitab Wahyu mengatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini problemnya. Tapi ada solusinya. Di ayat kedua ada perintah pengembalaan pastoral. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Lalu diungkapkan lagi lanjutannya, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, seperti itu. Ya, ini renungan. Mungkin sudah berapa tahun kita pelayanan, dan ketika kita membayangkan kalimat ini, dikatakan roh kepada kita, tidak satu pun. Wow, itu harusnya mengejut. Tidak satu pun. Berarti misalnya kita pelayanan 25 tahun. 25 tahun itu nggak ada satu pun yang didapati sempurna. Nah, kalau seperti itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, ada peringatan selanjutnya di ayat ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Nah, supaya pelayanan kita sempurna, kita harus mengingat apa yang sudah kita terima. Kasih karunia Tuhan, talenta, berkat, rema, hikmat yang sudah pernah kita terima, itu diminta untuk mengingat. Apa yang sudah kita dengar, pengajaran-pengajaran, itu diminta untuk mengingat. Untuk apa? Supaya apa yang kita ingat itu diarahkan untuk membawa pelayanan ya, pekerjaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Perintahnya turutilah dan bertobatlah. Jadi jelas sekali ini perintahnya bahwa kita diminta menuruti apa yang kita ingat, yang sudah pernah kita terima dan sudah pernah kita dengar. Nah, secara spesifik Roh Kudus, Roh yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran, dia akan memperjelas apa ini maksudnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada peringatan juga. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ayat ini relevan juga dengan di Matius 25 ya, tentang 5 gadis bodoh. Ada yang berjaga-jaga, ada yang tidak berjaga-jaga. Nah, jadi berjaga-jaga ini memang penting sekali. Hari-hari ini saya juga merasakan, tadi baru sharing dengan Bu Ayu ya, tapi tentang kesehatan fisik. Nah, ini hari ini kita Wahyu mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Ya, kita mengevaluasi bagaimana pelayanan kita, apakah didapati sempurna di hadapan Tuhan, lalu apakah kita masih mengingat ya apa-apa yang sudah kita terima, apa-apa yang sudah pernah kita dengar, itu dijelaskan di kitab Wahyu, semua itu adalah panduan. Panduan untuk kita
sempurna. Artinya sempurna yang saya tangkap di sini adalah melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Ada banyak panggilan Tuhan kepada hamba-hambanya. Setiap kita punya panggilan khusus. Nah, kalau kita menangkap panggilan khusus itu, kita menerima dan mendengarnya dan meresponinya, disinilah yang saya pahami kita melakukan pekerjaan sempurna. Yaitu pekerjaan yang memang ditugaskan Tuhan kepada kita. Karena salah satu inspirasi buat saya yaitu hamba Tuhan Bapak Mas Monroe dari Bahama Faith Ministry Internasional. Beliau, ini saya ingat terus kutipan beliau, bahwa kegagalan terbesar adalah keberhasilan melakukan tugas yang salah. Jadi jangan sampai kita capek-capek, ternyata itu bukan yang disuruh Tuhan untuk kita. Nah, disitulah pekerjaan yang tidak berkenan ya, yang saya pahami. Jadi dalam situasi itu, perintah di kitab Wahyu pasal 3 ayat 3, turutilah itu dan bertobatlah. Peringatan selanjutnya kita berjaga-jaga supaya kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri, tiba-tiba datang. Lalu di ayat keempat ada pengungkapan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Wow. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan yang Maha Tahu memberi apresiasi bahwa tidak semua jemaat di Sardis terima teguran yang disampaikan di kitab Wahyu pasal 3 untuk jemaat Sardis. Ternyata di tengah-tengah jemaat Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Inilah juga rema buat kita semua. Ketika kita menjalani kehidupan berjemaat, pastikan memang kita punya komunitas, punya saudara seiman yang saling menguatkan untuk kita tidak mencemarkan pakaian. Artinya hidup benar di hadapan Tuhan, tak bercacat celah. Nah, karena apa? Karena ada upah. Ini lengkap ya, ada peringatan, ada perintah, ada pengungkapan, ada upahnya juga. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, berjalan dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita dalam pakaian putih. Nah, putih di sini banyak dipahami bahwa ini pakaian putih ini simbol tentang kekudusan, tentang kesucian Bapak Ibu. Ketika kita terus berjalan dalam Tuhan, kita ada dalam pakaian putih, yaitu kita ada dalam kekudusannya Tuhan. Kita ada di dalam kesuciannya Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Di ayat kelima, ini bicara tentang upah ya, dilanjutkan lagi, tidak hanya berjalan bersama Tuhan berpakaian putih, tapi dikatakan demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Nah, ini upah ya, sekaligus pengungkapan kalau kita menang ya. Kalau Paulus bilang menang dalam pertandingan iman, kita akan mengenakan pakaian putih tadi ya, artinya kita dalam kekudusan dan nama kita tercatat dan tidak terhapus di kitab kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus mengakui kita di hadapan Bapa. Tuhan Yesus mau mengakui mengenal kita karena di di Matius 7 ya, ada ditulis juga, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau, seperti itu. Lalu ini di hadapan para malaikatnya. Nah, ternyata memang ada ini malaikat jemaat ya Bapak Ibu ya, mengaku. Setiap orang juga ada malaikatnya. Nya di sini kan barang siapa orang yang menang itu tadi ya, punya malaikat semuanya. Nasihat di ayat ke-6, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, di sini firman ini menguatkan kita. Mohon izin saya minum sebentar Bapak Ibu. Peka mendengarkan apa yang dikatakan Roh.
Sebentar. Jadi ada suara-suara mungkin yang masuk ke telinga kita. Namun firman Tuhan di kitab Wahyu mengingatkan untuk kita peka mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dalam hal ini kita bisa percaya bahwa Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita terus menjaga kepekaan. Ini nasihat untuk gereja kita di akhir zaman ya Bapak Ibu. Lalu masih kalau tadi kepada jemaat di Sardis, sekarang ayat 7 sampai 13 kita masuk kepada pesan Roh kepada jemaat di Philadelphia. Perintahnya untuk menuliskan kepada jemaat Philadelphia demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Oke, berarti ini pakai perantara ya. Ada malaikat, terus jemaat di Philadelphia. Jadi malaikat itu nanti yang bersuara untuk menyampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Pengungkapannya, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, tadi kepada jemaat Sardis, Yesus memperkenalkan sebagai, kita ulang lagi ya, sebagai yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang, memiliki roh yang sempurna ya. Oke. Nah, di Philadelphia Yesus memperkenalkan sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dan di sini juga Yesus memperkenalkan sebagai Tuhan yang membuka. Apa yang dibuka oleh Tuhan tidak ada yang dapat menutupnya, dan apa yang ditutup tidak ada satupun yang dapat membuka. Ini bicara tentang kuasa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Juru Selamat kita ini. Ada kuasa yang dipegang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ketika Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lalu pengungkapan selanjutnya di ayat 8, sekali lagi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ini berkali-kali disebut ya di kitab Wahyu, baik kepada jemaat di Sardis maupun sekarang kepada jemaat di Philadelphia, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menutup-nutupi pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan atau apapun dari diri kita, karena tidak ada yang tersembunyi. Karena itu ketika ada sesuatu yang kita merasa gak berkenan, saatnya kita minta ampun. Karena Tuhan tahu. Apapun yang kita sembunyikan, yang orang lain gak tahu, Tuhan pasti tahu. Ini peringatan buat tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, kita terbuka. Jadi kita bisa dapat kekuatan bahwa Tuhan, aku percaya Engkau tahu dan segala sesuatu sudah aku akui di hadapan-Mu. Nah, seperti itu ya, keterbukaan itu juga penting ketika kita meresponi pesan di kitab Wahyu 3 ayat 8 ini. Lalu perintah selanjutnya masih di ayat 8, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya. Ini pesan pengembalaan yang menghibur juga ya, bahwa kalau tadi ada celah peringatan di awal untuk jemaat Sardis, untuk jemaat Philadelphia ini belum ada peringatan, belum dicela ya. Bahkan ini pengungkapan dan pengungkapan. Dan perintahnya itu, bahwa lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Oh, ini mungkin salah saya tulis, bukan perintah ya, ini pengungkapan juga atau pernyataan. Lihatlah, aku telah membuka pintu. Nah, Tuhan telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya. Ini satu ayat menguatkan ketika kita sungguh melihat Tuhan membuka pintu-pintu bagi apa yang sedang kita kerjakan. Lalu pengungkapan selanjutnya di ayat 8, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, di sini mulai juga terungkap ya kelemahan jemaat di Philadelphia. Dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, tapi setelah itu dipuji. Nah, kalimat-kalimat pengungkapan yang menggembalakan juga. Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, jadi
Jemaat di Philadelphia dapat konfirmasi adalah jemaat yang menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Di ayat ke-9 perintahnya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Nah, ini perintah sekaligus petunjuk dari Tuhan ya, bahwa ada beberapa jemaah iblis. Berarti ada di antara jemaat Tuhan. Ini yang memang juga kita bawa dalam doa Bapak Ibu, kalau kita berdoa ya, kita bawa dalam doa situasi-situasi seperti ini. Lalu berikutnya masih di ayat 9 tentang pengungkapan. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ini definisi jemaah iblis. Adalah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Nah, ini diceritakan bahwa jemaah iblis orang menyebut dirinya orang Yahudi rohani, artinya umat pilihan, tapi sebenarnya tidak demikian. Karena apa? Karena berdusta. Lalu pengungkapan selanjutnya, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, jemaat yang seperti itu diperintahkan untuk mereka datang tersungkur di depan kaki jemaat yang benar dan mengaku bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini seperti kasus di kitab Ester ya, Haman dan Mordekai. Ya, oke, di ayat 10 pengungkapannya, karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku. Wah, ini kalau keluar dari suara Tuhan ya, meneguhkan kita, itu betul-betul ini menjadi penghiburan buat kita yang melakukan ini. Jadi kita terbukti terus sungguh-sungguh menuruti firman dan tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ada upah untuk orang menuruti firman dan tekun menantikan Tuhan. Upahnya menurut kitab Wahyu 3 ayat 10, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, ternyata ada orang-orang diluputkan Bapak Ibu, yaitu orang-orang menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Ya, ada perlindungan khusus di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Semua penduduk bumi mengalami itu, tapi kita dikecualikan. Nah, ini ada seperti itu janji Tuhan lewat kitab Wahyu ini ya. Lalu pernyataan di ayat ke-11, aku datang segera. Nah, artinya Tuhan menyatakan dirinya akan datang. Ini beberapa kali ya Bapak Ibu, termasuk malaikat Tuhan yang berbicara kepada jemaat mula-mula ketika Yesus terangkat ya. Terangkat ke surga, disaksikan banyak saksi waktu itu malaikat Tuhan berbicara bahwa Yesus ini yang kamu lihat naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Itu bisa dilihat di Wahyu di Kisah Rasul pasal 1 Bapak Ibu. Oke, masih ayat 11, ada nasihat di ayat 11 dari Wahyu 3. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, ini pegang apa yang ada supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, artinya ini janji Tuhan ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari kita apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Oke, kita selanjutnya masih jemaat di Philadelphia ayat 7-13 bicara tentang upah ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Itu janji Tuhan dari kitab Wahyu 3 ayat 12. Lalu ada pernyataan, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. Ini pernyataan kerajaan Allah ya, pernyataan kedaulatan Tuhan. Lalu pengungkapan selanjutnya yaitu Yerusalem baru. Nah, ketika disebut nama Allahku,
nama kota Allahku itu di sini jelaskan, diungkapkan bahwa itu maksudnya Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang sekarang, yang lagi konflik, yang turun dari surga dari Allahku. Nah, ini berarti ada pengertian akan ada Yerusalem baru, di mana Tuhan yang mempersiapkannya, ya, dari Allah sendiri. Ayat 13 disebutkan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini udah ketiga kali juga ada peringatan untuk peka mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Oke, ayat 14. Nah, ini sudah jemaat yang ketujuh ya, Laodikia. Ayat 14 mengatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Puji Tuhan. Kita diteguhkan setiap jemaat ada malaikatnya. Dan ini bisa menjadi messenger yang menyampaikan pesan Tuhan. Pengungkapan pesan untuk jemaat Laodikia dikatakan demikian. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, ini pribadi ketiga ya dari Wahyu 3 tadi, di mana Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan sekarang jemaat Laodikia. Kristus memperkenalkan diri sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wow, Bu Ayu, ini dahsyat ya Bu Ayu. Ya, oke, ini saya kasih tanda kutip permulaan dari ciptaan Allah ini banyak yang bertanya loh. Ini apa maksudnya Tuhan Yesus masa ciptaan Allah? Karena Amin, saksi yang setia dan benar. Ini identitas Yesus yang diungkapkan oleh kitab Wahyu. Tapi permulaan dari ciptaan Allah ketika saya cari di referensi ya lewat berbagai sumber yang ada di Google, dikatakan bahwa permulaan dari ciptaan bukanlah ciptaan yang permulaan, tapi permulaan yang menyebabkan suatu ciptaan. Nah, saya pas cari-cari ini diingatkan satu ayat ada di Kolose 1 ayat 15. Yesus disebut yang utama dari segala ciptaan. Nah, jadi permulaan dari ciptaan Allah bisa diartikan ya yang utama dari segala ciptaan. Jadi dia tidak termasuk ciptaan karena dia pencipta yang utama dari segala ciptaan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu pengungkapan di ayat 15, ini aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, masih tentang pekerjaannya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini kritik tentang pekerjaan ya. Alangkah baiknya nasihatnya jika engkau dingin atau panas. Nah, ini saya memahami bahwa dingin atau panas ini orang yang nanggung ini, yang suam-suam kuku ini saya pahami sebagai orang ragu-ragu, mendua hati ya. Nanti di slide selanjutnya. Ya, ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, peringatannya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Peringatannya di ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Pengungkapannya adalah karena engkau tidak tahu, ya jadi bukan tidak kekurangan, tapi engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ini kitab Wahyu ini membuka blind spot dari jemaat ya. Jemaat-jemaat dari 7 jemaat dibuka semua, dan dari sini jemaat mendapat kesempatan untuk bertobat. Demikian juga kita. Ketika pembacaan kitab Wahyu 3 ini kita semua dengarkan, kalau ada teguran ini sesuatu yang kita tangkap sebagai pengembalaan Bapak Ibu. Untuk kita serius, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita merasa semua sudah oke, ternyata ada bagian-bagian yang kita tanpa sadari. Sesungguhnya kita melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ayat 18, ini nasihatnya Bapak Ibu. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas
yang telah dimurnikan dalam api. Nah, ini pada menafsirkan ini ya firman kebenaran kerajaan Allah. Jadi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini pengertian dari membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, sama seperti Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan berbicara tentang upah, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, ketika kita berharap pertolongan Tuhan, kita mau taat mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan berjanji Dia tidak akan mempermalukan kita. Apapun kesalahan kita boleh mendapat pengampunan, dan kita kalau mengikuti nasihat Tuhan, kita tidak dipermalukan. Itu yang bisa kita pelajari dari Wahyu 3:18. Dan di bagian terakhirnya ada nasihat. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, ternyata ada sesuatu ya Bapak Ibu, ketika kita mau sungguh-sungguh dipimpin Tuhan, apa yang nggak mampu kita lakukan, ya Tuhan turun tangan supaya kita dapat melihat. Haleluya. Jadi ini biarlah membuat kita tekun dan sabar. Oke, nasihat masih di Wahyu 3 ya, yang 18. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lalu yang 19, ini pesan penggembalaan Bapak Ibu, yaitu barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Eh, kita sebagai hamba-hambanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, makin kita mengiring Tuhan, kita tahu ya, di mana Tuhan sedang memimpin kita, atau kapan Tuhan sedang mendisiplin kita. Kita mesti tahu bedanya itu. Nah, hari-hari ini sungguh saya merasa saya ada di dalam area di sini, saya dibentuk Tuhan, saya mengalami dalam pelayanan marketplace ya. Nah, saya siap ya diuji, dibenahi, ditegur untuk sesuatu yang mungkin tidak tepat saya lakukan. Dan ini relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini kalimat-kalimat penggembalaan ya, beda dengan kalimat penghakiman. Karena ini menyatakan kasih yang menegur. Lalu pengungkapan di ayat 20 dikatakan demikian, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini ayat suka dipakai Bapak Ibu ketika memenangkan jiwa, menginjil. Saya sendiri sering dapat ayat ini waktu dulu awal-awal ya. Jadi ini ayat hafalan untuk penginjilan. Jadi bagaimana setiap orang membuka pintu hatinya untuk Tuhan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, ini pesan soteriologi, pesan ajaran keselamatan ya, yang dinyatakan di kitab Wahyu. Oke, masih untuk jemaat di Laodikia, jemaat yang ketujuh, di ayat 21 ini bicara tentang upah. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Pengungkapannya, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nasihatnya ayat 22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ketika saya baca ini berulang-ulang, ini seperti apa ya situasinya? Siapa yang pernah mengalami ya seperti ini, menang dan didudukan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa atau bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Dan dari ini saya diingatkan ayat firman Tuhan di Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Ini kisah tentang Stefanus, martir pertama ya dari gereja Perjanjian Baru, ketika dihukum rajam, ya dianggap menghujat Allah. Tapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Nah, ini mulai disebut ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini yang dilihat Stefanus. Dan di situ Stefanus menatap ke langit melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini apa yang ditulis di kitab Wahyu ini sudah dialami oleh Stefanus, dan kita percaya masih ada banyak hamba-hamba Tuhan sampai hari ini mengalami apa yang dikatakan di kitab Wahyu 3:21 sampai 22 ini. Janji Tuhan buat kita yang setia, yang terus bertahan, iring Tuhan terus apapun situasinya, ada upah yang menantikan kita, yaitu kedudukan bersama-sama dengan Tuhan di atas tahta Bapa Surgawi. Ya, nah sekarang kita masuk connect, yaitu aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini. Dari pesan di kitab Wahyu, apa hubungannya dengan hidup kita hari ini? Apakah nyambung? Nah, saya dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin pembelajaran saya dapatkan Bapak Ibu dari pembacaan di kitab Wahyu pasal 1 sampai 22. Pertama, hati-hati pekerjaan yang mati, yaitu pekerjaan rutinitas. Sesuatu yang rutin kita lakukan bisa kayak nggak ada nyawanya. Ya, kita melakukannya nggak pakai mikir. Hati-hati sesuatu yang rutin ya. Tidak ada perubahan. Karena Tuhan menghendaki bukan rutinitas yang mati lewat pelayanan maupun pekerjaan kita, tapi Tuhan menghendaki kita menggenapi tujuan hidup yang kekal. Apapun yang kita lakukan, kita sedang semakin dekat kepada tujuan-tujuan hidup yang kekal yang sudah dinyatakan Bapa melalui Kristus. Yang kedua, peka mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ya, jadi kita peka mulai mendengarkan apa yang dikatakan Roh, mengasah manusia rohani kita, sehingga kita terluput dari kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa selalu menang. Lalu poin ketiga yang bisa nyambung dengan kehidupan kita, bisa kita praktekkan. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini boleh menjadi kebenaran ini bisa menjadi doa kita juga. Dan menurut firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Nah, buat kita terus mengandalkan Tuhan, janji Tuhan selalu ada perlindungan Tuhan, termasuk dalam masa-masa sulit, masa-masa aniaya. Nah, ini poin juga yang ada di kitab Wahyu 3 yang penting. Baik jika dingin atau panas, jangan suam-suam. Suam-suam diartikan orang yang ragu, orang yang mendua hati, ini tidak akan tenang. Karena dia apapun terpikir ya. Jadi orang yang ragu-ragu ini tidak akan tenang hidupnya. Jadi ini pengertian yang saya dapatkan dari tidak dingin dan tidak panas. Orang yang suam-suam. Ya, aplikasi dari kitab Wahyu, introspeksi diri, bagaimana pekerjaan pelayanan kita. Barang siapa aku kasih, ia aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan pesan yang sungguh menguatkan kita, Tuhan berdiri dan mengetuk di muka pintu keselamatan ya. Jika ada orang mendengar, membukakan pintu, Tuhan masuk dan menyelamatkan. Apapun situasi kita juga butuh ya mengalami pemulihan atau keselamatan, lebih tepatnya pemulihan dari apa-apa yang mungkin kita sudah salah jalan, itu Tuhan tersedia. Tinggal kita membuka hati, membuka diri untuk Tuhan memulihkan kita sehingga kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Ya demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang eksposisi Wahyu 3 ayat 1 sampai 22. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ayu.